Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya kabarnya baik. Walaupun keadaan kita sekarang mungkin belum yang terbaik, tapi kita harus ingat bahwa walaupun dalam badai seperti ini, kami masih akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jadi saya ajak kalian semua untuk menaikkan pujian still dan menyanyi dengan seluruh hati kami. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah. Aku memuji namamu Tuhan. Naungi kami, lindungi kami.
kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membawa kami bersama untuk memuji nama-Mu. Ya, Tuhan, kami mau memuji nama-Mu dengan lebih sungguh lagi, dan kami mau memuji nama-Mu, dan kami mau ingat bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kami dalam kesusahan maupun kebanggaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sungguh baik bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita bersuka cita dan bersemangat karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan semua musuh. Karena jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo mari kita semua berdiri dan menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Semua tepuk tangan. Kuasa, Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang diberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tangguh Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Shalom anak-anak, apa kabar? Khususnya sobat teens, anak-anak teens, senang kembali kakak bisa menyapa kalian dan khususnya bisa menyampaikan kembali renungan firman Tuhan. Dan kita tidak pernah jenuh-jenuh, tidak pernah bosan-bosannya untuk terus belajar firman Tuhan ya. Karena hanya itu yang menjadi sumber kekuatan kita, itu yang membuat kita bisa memiliki sebuah kemampuan untuk bisa menghadapi apapun yang sedang kita alami ya. Nah, oleh karena itu hari ini langsung saja saya ingin mengajak adik-adik semua, sobat teens, membuka firman Tuhan satu ayat. Ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 ya. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kamu kenal sama Bapa di surga. Asik bro, asik banget, serius. Kamu kalau kenal dengan seseorang ya, apalagi kalau orang itu orang penting, apalagi kalau orang itu orang besar, apalagi kalau orang itu orang hebat, apalagi kalau orang itu orang yang punya pengaruh, segala hal bisa saja beres, ya kan? Semua bisa diatasi, semua mudah untuk kita miliki, semua mudah untuk kita punya sesuatu yang kita rindukan, yang kita harapkan, betul nggak? Rasanya gap-gap penghalang atau situasi keadaan yang menghalangi apapun, kalau kita kenal dengan orang yang berpengaruh, orang yang penting, maka semuanya bisa dibukakan, semua bisa dijalankan. Ini bukan soal nepotisme dengan tujuan yang salah. Ya, nepotisme itu negatif. Ya, itu negatif. Nepotisme itu kenapa jahat? Karena mereka punya rencana bersama-sama untuk melakukan hal yang jahat, tapi mereka saling bela, mereka saling melindungi. Mereka nepotisme karena mereka melakukan apapun tanpa prosedur, tanpa harus melakukan ada prosedur-prosedurnya. Yang penting jalan pintas, yang penting saya kenal orang dalam, saya pasti bisa. No, bukan seperti itu yang kakak maksud ketika kita kenal dengan Bapa di surga, lalu Bapa di surga itu punya cara seperti itu. Tidak. Tahukah adik-adik, Yesus Kristus, anak Allah, datang ke dunia ini harus lahir dari sebuah wanita perawan Maria. Dia harus dikandung. Harusnya bisa dong Yesus pakai cara, nggak perlu pakai cara begitulah, ya nggak? Langsung aja turun jebret gitu loh. Atau kayak Mr. Bean turun dari langit gitu kan, atau alien seperti itu kan? Nggak, tetap pakai prosedur. Yesus tetap ikuti dari masa bayi, masa kecil, masa remaja, masa dewasa. Bahkan Yesus sekolah, anak Allah sekolah loh. Berarti gurunya itu luar biasa ya, yang ngajarin Yesus. Jangan-jangan gurunya yang diajarin sama Yesus ya, karena saking pinternya. Tapi Yesus walaupun pinter, dia juga nggak menggurui, nggak menyalahin guru, nggak merasa sombong. Dia tetap rendah hati, mau belajar, dengerin siapa guru yang ngajarin hukum-hukum Taurat kepada dirinya. Termasuk Yesus pun patuh taat sama papi maminya, Yusuf dan Maria. Yesus itu juga tidak pernah lawan orang tua, dia taat sama papi maminya, dia nurut sama papi maminya, padahal dia anak Allah. Keren kan? Jadi Yesus itu tidak pakai menghalalkan segala cara atau memiliki kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang jahat. Bukan itu, beda sekali. Jelas ya? Tapi intinya adalah kalau orang dekat, kalau orang
punya hubungan dekat kenal, maka segala hal akan lebih mudah ditolong, lebih mudah dibantu. Betul nggak? Jadi kita bisa mengatasi segala kesulitan. Begitulah adik-adik ketika kau suka berdoa kepada Tuhan. Generasi remaja yang suka berdoa kepada Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kau punya kesulitan, ketika kau punya persoalan, ketika kau punya tantangan, Tuhan yang kau kenal itu, Tuhan yang kau temui setiap doa tiap hari, Tuhan yang kau jumpai, yang kau puji, yang kau sembah, itu yang akan turun tangan menolong kamu. Keren nggak? Ketika engkau ada di halang-halang, ketika ada orang yang tidak menyukai kamu, ketika ada orang yang coba menghambat engkau, Bapa di surga, Dia membela kalian. Tentu bukan buat kepentingan yang jelek, kan? Untuk melindungi kalian, untuk membawa kalian kepada rencana yang indah, untuk mencapai segala hal-hal yang mulia, segala janji-janji Tuhan yang besar untuk kehidupan kalian. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik, yang terakhir, ayat ini berkata, Yesus mengajarkan kita waktu berdoa harus pergi ke tempat yang sepi, tempat yang sendiri. Waktu kita berdoa, kita harus masuk kamar, tutup pintu, kunci. Bapa di surga itu senang banget untuk menjawab doa ketika kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Kenapa sih mesti tersembunyi? Kalau gitu gak usah ke gereja lah, Kak. Kan ke gereja rame-rame, sama-sama teman, sama-sama papi mami, sama-sama papi mami, sama-sama umat yang lain berdoa. Berarti kalau kita berdoa di gereja gak didengar dong karena rame-rame. Bukan itu maksudnya, adik-adik. Ya, di gereja pun kita, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap nyata. Betul nggak? Bukankah Tuhan sendiri yang memberikan perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat? Ya kan? Bukankah Tuhan sendiri yang memberi perintah supaya kita datang beribadah dan jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Ya, dengan kita kumpul dengan saudara-saudara seiman, kita kumpul dengan teman-teman kita, itu menunjukkan bahwa kita solidaritas, kita tubuh Kristus, kita saling sehati, sepikir, dan di dalam kesehatian itulah doa kita didengar. Jadi bukan soal masalah jumlahnya saja, tapi bagaimana orang yang banyak sehati. Nah, masalahnya adalah kalau banyak orang, banyak kepala, banyak orang, banyak kepentingan. Jadi untuk menyatukan hati lebih sulit gitu loh. Jelas ya? Namun ketika kita berdoa kepada Tuhan sendirian, hanya engkau dengan Tuhan urusannya. Engkau punya motivasi kepada Tuhan, engkau punya kerinduan kepada Tuhan, engkau punya hasrat kepada Tuhan. Disitulah akan teruji tulus atau tidak, luruskah hatimu atau tidak ketika sendirian. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita lakukan sesuatu di depan umum, di depan orang, kita jaim. Kita perlu pencitraan, kita perlu tutup-tutupi apa yang jadi kekurangan, kesalahan kita. Tetapi ketika kalian di kamar mandi misalnya, kalian udah bebas di sana. Gak ada yang ditutup-tutupi, bukan? Karena kamu sendirian. Ketika kamu di kamar tempat tidur, nah kamu juga di situ bebas, bukan? Kamu bisa berbuat apa saja sesuka hati kamu, betul gak? Nah, jadi Tuhan ingin ketika kalian masuk kamar itu, Tuhan ingin supaya kalian berdoa betul-betul dengan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ngomonglah dengan Tuhan apa adanya. Ceritalah sama Tuhan, curhatlah sama Tuhan, keluarkanlah isi hatimu. Engkau mau menangis, menangislah. Engkau mau berdiri, engkau mau melompat, engkau mau menari, engkau mau memuji Tuhan, silakan. Lakukan itu, gak ada yang lihat, hanya engkau dengan Bapa di surga. Tujuannya sekali lagi adalah karena di tempat yang sendiri, di tempat yang sepi, akan teruji karakter aslimu, akan ketahuan siapa engkau sebenarnya, siapa dirimu sebenarnya, akan ketahuan di situ ketika sendirian. Betul kan? Coba kalau ada CCTV ya, kamu lihat ya, kalau ada CCTV ketika di lift gitu. Ya, banyak orang melakukan tindakan-tindakan konyol di lift karena sendirian, merasa diri nggak ada yang lihat, karena ada CCTV. Tapi intinya adalah ketika ada orang di tempat yang sepi, di tempat yang sendirian, di situ akan ketahuan aslinya orang itu lagi ngapain. Ya, betul nggak? Ya, jadi Bapa di surga itu menilai kalian tuh di situ, ketahuan banget di situ hatimu seperti apa. Tapi kabar baiknya adalah ketika kau berdoa di kamar sendirian, di situ pun Bapa di surga begitu bebas mencurahkan segala waktunya, segala berkatnya, segala kerinduannya, segala hadiratnya turun atas engkau dan kau nikmati secara personal, nikmati secara pribadi.
Engkau tidak lagi berbagi-bagi dengan yang lain. Engkau tidak lagi harus berurusan dengan yang lain. Engkau sendiri yang menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan kasih istimewa. Tuhan kasih hak prerogatif kepada kamu. Tuhan kasih sebuah hal yang sangat pribadi buat kamu. Sesuatu yang spesial buat kamu. Dirinya sendiri datang temui kalian. Keren kan? Ini sama kayak kita tuh belajar di sekolah. Guru ngajarin rame-rame murid. Tapi kamu dapat hak khusus diajarin sama guru kalian. Keren gak? Gak dibayar lagi. Ya kan? Kalau kamu kan guru les kan bayar. Tuhan Yesus gak perlu kita bayar untuk datang, untuk temui. Betul gak? Kamu dapat hak pribadi loh, hak istimewa untuk menikmati hadirat Tuhan di sana. Keren gak? Suka gak kalian ditemui oleh Tuhan Yesus dalam kesendirian? Betul gak? Kamu dapat sesuatu yang personal dalam diri kalian. Nah, selain itu yang terakhir, kenapa Bapa di surga suka dengan kamu masuk kamar, tutup pintu, dan berdoalah sendirian? Ya, lalu ada satu kalimat Bapa di surga, ayat ini berkata begini, maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita sama-sama gak bisa lihat Bapa di surga. Gak bisa kita lihat secara kasat mata. Gak bisa kita lihat secara mata fisik kita. Tapi ayat ini berkata ketika kau berdoa sendirian di kamar, maka Bapa yang tidak terlihat itu, Bapa yang tersembunyi itu, Bapa yang gak bisa kita pandang secara kasat mata, Alkitab bilang akan datang membalas kepadamu. Artinya engkau akan terima sebuah realita, fakta, nyata bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan bekerja, Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan dan isi hati kalian. Dan kalian mengalami siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kalian menikmati siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kalian semakin tahu bahwa walaupun saya tidak bisa melihat, aku percaya Tuhan itu nyata dan Tuhan itu hidup karena aku ngalamin Tuhan. Saya rindu anak-anak remaja kalian punya pengalaman dengan Tuhan. Saya rindu kalian punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalian bisa merasakan hadirat Tuhan, kalian bisa merasakan jamahan Tuhan, kalian bisa bahkan mungkin kalian bisa mendengar suara Tuhan bicara kepadamu. Ini gak gampang, kakak pun masih bergumul, kakak pun masih berlatih, kakak pun masih terus berusaha berjuang terus seumur hidup kakak. Sampai satu kali hidup kakak ini benar-benar berkenan di hati Tuhan. Hidup kakak ini menjadi sebuah jawaban. Hidup kakak ini menjadi sebuah berkat. Hidup kakak ini menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan, happy things. Amin. Oleh karena itu adik-adik, ayo jangan malu kamu suka berdoa. Ya, jangan takut untuk kamu mulai untuk berdoa. Walaupun kamu anak remaja, lakukan itu. Ya, dan buktikan sendiri nanti investasi kalian di dalam berdoa. Setiap lutut yang kalian pakai, setiap lipat tangan yang kalian lakukan, setiap tutup mata yang kalian kerjakan, setiap pujian penyembahan yang kamu naikkan pada Tuhan, setiap doa-doamu yang kau naikkan kepada Tuhan, itu menjadi investasi. Itu akan menjadi berkat buat kalian di suatu hari nanti. Amin. Ya, oleh karena itu mari adik-adik, di tengah-tengah situasi seperti ini waktu yang bagus untuk kita mulai belajar banyak waktu berdoa. Nanti kita akan punya kebiasaan. Kalau kita lakukan setiap hari akan jadi sebuah kebiasaan. Mungkin awalnya berat, mungkin awalnya susah, tapi kalau kita lakukan tiap hari, setiap hari, lambat laun pasti bisa. Sama kayak bangun pagi ya, susah. Apalagi saat ini seperti ada di rumah begitu ya, belajar di rumah, bangun pagi pasti akan sulit sekali, terganggu waktu kita. Tapi kalau kalian coba, setiap hari coba bangun pagi. Ya awalnya susah, tapi kalau sering dilatih lama-lama bisa. Begitu juga dengan doa. Oke? Jadi kakak berdoa, kakak berharap adik-adik semua di sini, mari kita jadikan hidup kalian ini rumah doa. Hidupmu menjadi rumah doa. Amin. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Bapa di surga mau, seperti yang Yesus lakukan. Maka kita pun ingin mengalami apa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan jadilah anak-anak remaja yang hatimu dan hatinya Tuhan
bisa ketemu. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kalian berdoa. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa buat adik-adik Teens dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong biarlah kami memanfaatkan waktu kesempatan yang ada, peluang-peluang yang ada di tengah-tengah kami masih ada di rumah. Kami ingin isi waktu kami di rumah dengan berdoa, dan kami ingin belajar berdoa kami lebih baik. Kami berlatih, mungkin selama ini cara doa kami salah, mungkin banyak hal yang kami lakukan yang tidak pantas dan kurang berkenan. Tapi dengan kami terus berdoa, lama-lama kami akan dibenahi, lama-lama kami akan dituntun, lama-lama kami akan diubahkan, lama-lama kami akan dipulihkan, lama-lama kami akan dijamah, ditobatkan, diampuni, disucikan, dibenarkan, dan lama-lama kami akan dimuliakan oleh Tuhan. Ini jadi kerinduan kami ya Bapak. Biar anak-anak remaja Teens di sini menjadi anak-anak yang termulia di hadapan. Mereka menjadi anak yang dekat, kenal, dan hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik ini supaya mereka mengerti apa yang menjadi isi kerinduan hatimu Bapa di surga, dan mereka menjadi generasi anak-anak remaja muda di zaman ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh generasi suka berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan Roh Kudus memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. God bless you. Bye.